take you there? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang lagi dengan kami, Mahir Bisnis Internasional Tingkat Kuliah. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Niken Nurfitriana. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai strategic planning atau perencanaan strategis. Sebelum memulai pembahasan kali ini, saya mau bertanya dulu nih, apa sih perencanaan strategis itu? Apakah perencanaan dalam menentukan strategi atau perencanaan dengan tujuan yang tepat sasaran? Jadi, keduanya adalah benar. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi serta mengambil keputusan agar dapat mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya sebaik mungkin untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Agak susah dipahami ya? Baik, jadi saya akan memberikan kata kuncinya agar lebih mudah teman-teman untuk memahaminya. Jadi, strategic planning adalah proses. Proses apa? Proses dalam menentukan strategi dan mengambil keputusan. Lalu apalagi? Proses untuk mengalokasikan sumber daya. Untuk apa sih? Untuk mencapai tujuannya. Bagaimana? Lebih mudah dipahami bukan? Baik, langsung saja kita memulai pembahasan kali ini. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai dua subbab. Memahami dan menyesuaikan strategi inti dan merumuskan strategi global. Dalam subbab pertama, memahami dan menyesuaikan strategi inti. Proses perencanaan haruslah dimulai dari definisi bisnis yang jelas terkait strategi mana yang akan dikembangkan. Dalam memahami dan menyesuaikan strategi inti, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu analisis pasar dan persaingan. Titik awal untuk perencanaan strategi global adalah untuk memahami kekuatan yang mendasari dalam menentukan kesuksesan bisnis secara umum di berbagai negara yang berbeda di mana perusahaan tersebut bersaing. Saat menjalankan pasar, terlebih dahulu bisnis internasional diperlukan fokus secara bersamaan di beberapa pasar agar dapat membantu menyeimbangkan resiko, persyaratan sumber daya, skala ekonomi kompetitif, dan profitabilitas untuk mendapatkan posisi jangka panjang yang lebih kuat. Kunci dalam persaingan adalah memahami struktur industri global untuk mengidentifikasi kekuatan yang akan mendorong persaingan dan menentukan profitabilitasnya. Saat melakukan analisis pasar, seringkali nih muncul pertanyaan, dari mana sih sebenarnya strategi itu berasal? Apakah berasal dari apa yang diminati pasar individu? Atau dari pemahaman tren? Tentu saja jawabannya adalah berasal dari pemahaman tren dan peluang keuntungan di pasar global. Bagaimana teman-teman? Sudah dapat dipahami? Baik, akan saya berikan contohnya agar lebih jelas untuk dimengerti. Di sini saya mengambil contoh pasar mobil global. Dalam menentukan analisis diperlukan beberapa jawaban dari pertanyaan berikut. Apa sih tren mobil yang tengah marak diminati oleh masyarakat? Lalu, apa tren yang mendasari gaya hidup dan pola transportasi yang membentuk ekspektasi dan preferensi pelanggan terkait keselamatan berkendara, keekonomian, desain, dan juga kinerja dari mobil tersebut? Nah, dari pertanyaan tersebut memungkinkan pemasar mengetahui produk seperti apa yang berpeluang untuk diterima dan diminati oleh masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan kedua yaitu analisis internal. Sumber daya organisasi harus dipergunakan sebagai pemeriksaan realitas untuk setiap strategi pilihan yang menentukan kapasitas perusahaan dalam membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar global. Dalam menganalisis internal, pada umumnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu industri raksasa. Industri ini memiliki kapasitas yang mampu membangun keberadaan industrinya di pasar manapun yang mereka inginkan. Dalam artian, industri ini adalah market leader yang memimpin pasaran dalam usaha sejenisnya. Lalu,
perusahaan kapasitas lebih kecil. Perusahaan ini haruslah bergerak dengan hati-hati dan selalu mempertimbangkan kesiapan pasar yang akan dituju dan juga kesiapan perusahaan tersebut. Pada umumnya, yang tergolong perusahaan ini adalah market follower. Selanjutnya, sebab yang kedua, merumuskan strategi global. Dalam merumuskan strategi global, terdapat beberapa langkah yang harus dilaksanakan. Antara lain, pemilihan strategi bersaing yang akan digunakan, diikuti dengan pemilihan pasar negara yang dimasuki, atau untuk ditembus terlebih lanjut, dan juga segmentasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pemilihan strategi kompetitif. Manajer yang memiliki pilihan umum dalam strategi. Coba tebak ada berapa saja sih teman-teman? Benar, jawabannya adalah ada 3, yaitu fokus. Fokus ini ditentukan oleh penekanan pada segmen industri tunggal yang mana orientasinya ke arah biaya rendah atau diferensiasi. Yang kedua yaitu kepemimpinan biaya. Perusahaan menawarkan produk atau layanan yang identik menawarkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaing, sehingga diperlukan pengendalian yang lebih ketat. Lalu untuk yang ketiga yaitu diferensiasi. Baik di seluruh kegiatan industri atau berfokus pada satu segmen akan memanfaatkan keunikan nyata seperti desain atau layanan. Nah, dalam diferensiasi ini mereka memanfaatkan keunggulan produknya dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya. Bagaimana teman-teman? Apakah sekarang sudah dapat memahami dengan baik mengenai perencanaan strategis? Tentu saja sudah. Oke, mari kita tes pengetahuan teman-teman terlebih dahulu. Apa itu perencanaan strategis? Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menentukan strategi serta mengambil keputusan agar dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sebaik mungkin untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Lalu untuk pertanyaan dari mana suatu strategi tersebut berasal? Benar, jawabannya adalah dari pemahaman tren dan peluang keuntungan di pasar global. Ada berapa pilihan umum strategi dalam pemilihan strategi kompetitif? Benar, ada 3, yaitu fokus. Fokus menekankan pada industri tunggal terbaiknya. Kepemimpinan biaya yang menekankan pada pengendalian biaya agar dapat memenangkan pasar melalui harga produk yang murah. Diferensiasi yang menekankan pada memanfaatkan keunikan nyata suatu produk atau perbedaan dan keunggulan dibandingkan perusahaan lain sejenis. Oke, itu tadi pembahasan mengenai perencanaan strategis bab 1. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman memiliki pengetahuan baru. Sampai jumpa lagi di video Mahir Bisnis Internasional tingkat kuliah selanjutnya. Sampai jumpa!